Apa kabar kalian semua? Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada konten kali ini saya mau buat video yaitu tentang mau berbagi tentang eh, soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan pada saat saya ujian skripsi. Nah, tujuan pembuatan video ini tidak ada maksud dan tujuan untuk pamer bahwa saya sudah ujian skripsi, no. Tapi tujuan pembuatan konten ini real, saya ingin sharing ke teman-teman. Sebenarnya hal ini sudah bukan rahasia lagi ya untuk mau ditayangkan atau dipertontonkan, karena sudah banyak di internet yang memuat tentang soal-soal apa saja yang muncul pada saat kita ujian skripsi. Nah, namun untuk kali ini saya mau berbagi yaitu pengalaman saya pribadi pada saat saya ujian skripsi. So, jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Apalagi buat teman-teman yang calon SPD, nah, konten ini saya rasa sangat bermanfaat sekali. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya, dan nonton sampai selesai. Nah, teman-teman, eh, saya sudah menyediakan daftar-daftar atau list pertanyaan yang masih saya ingat ketika saya ujian skripsi. So, langsung saja kita masuk pada list-list ini ya. Sepertinya memang umum sih, tapi saya mau berbagi sesuai dengan jawaban saya. Dan puji Tuhan memang saya menjawab berdasarkan apa yang saya buat, apa yang ada dalam skripsi saya, hasilnya memuaskan sekali. Good job. So, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, pada saat kita ujian skripsi itu pasti dosen akan bertanya apa alasan kita mengambil judul tersebut. Nah, untuk menjawab hal seperti ini, teman-teman tidak perlu untuk gagu, bingung, ataupun mau sembrono jawab. Tapi teman-teman menjawab berdasarkan apa yang teman-teman buat di bab 1, yaitu tentang backgroundnya teman-teman. Nah, kalau saya pada saat ditanya waktu itu apa alasan mengambil judul tersebut, yang pertama saya mengambil karena berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang saya dapatkan ketika saya masih di sekolah. Nah, kebetulan kemarin saya penelitiannya itu di SMK. Jadi kurang lebih saya mendapatkan kasus yang sama dengan anak-anak siswa saya yang di SMK. Jadi yang saya angkat itu pertama berdasarkan pengalaman, yang kedua berdasarkan hasil interview saya pada saat observasi kepada anak-anak. Nah, di sini saya itu kebetulan saya dari prodi bahasa Inggris. Jadi kemarin saya bertanya kepada teman-teman, kepada anak-anak, skill-skill apa saja yang menurut mereka itu sulit gitu. Jadi di situ ada reading, speaking, listening, dan lain sebagainya, writing, dan mereka berkata bahwa listening itu tersulit buat mereka. Why? Kenapa? Karena menurut mereka tidak mengerti apa yang dikatakan audio. Ketika guru mengajar pun mereka bingung untuk memahami apa sih yang dibicarakan dan dikatakan oleh guru tersebut. Sementara apalagi yang ada di audio gitu. Nah, dari situ saya tertarik membuat judul skripsi saya mengambil listening dengan menggunakan strategi pengajaran, yaitu menggunakan recorded short dialogues. Oh my god! Wow! Nah, yang kedua itu biasanya dosen bertanya tentang apa saja obstacle atau kendala-kendala yang dihadapi ketika penelitian. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya ini dosen hanya mau melihat sebenarnya seberapa mampu kita mengatasi persoalan-persoalan kita ketika kita melakukan penelitian di sekolah. So, kalau ditanya obstacle yang kita hadapi persoalan yang kita hadapi ketika kita meneliti, yang pertama tentunya bagaimana kita berbaur dengan siswa dulu ya, karena kebanyakan siswa kalau tahu kita itu guru praktek atau guru KKN di situ, pasti mereka cara meresponnya mereka itu berbeda dengan cara mereka merespon sama guru mereka begitu. Mereka melihat mungkin kita orang baru gitu, jadi mereka agak tidak terlalu respon, tapi puji Tuhan ada juga yang respon gitu ya. Kemudian itu pertama, yaitu bagaimana kita menyesuaikan diri kita kepada anak-anak. Yang kedua,
Kalau saya kemarin penelitiannya itu pada saat anak-anak itu sudah mau libur. Jadi anak-anak kebanyakan sudah free gitu, udah santai. Nah, ketika saya mengajak mereka untuk masuk di kelas itu hal tersulit karena bahkan banyak yang bolos gitu. Tapi puji Tuhan saya bisa hadapi kendala seperti itu, yaitu dengan cara saya minta bantuan kepada gurunya gitu, untuk membantu memberikan informasi kepada mereka bahwa tujuan saya ke sini itu untuk meneliti dan nilainya pun akan diberikan kepada gurunya gitu. Jadi kemarin saya meneliti, puji Tuhan dibantu oleh kepala sekolahnya yang luar biasa dan guru-gurunya juga yang luar biasa begitu merespon dan welcome gitu ketika saya datang penelitian di situ. Jadi obstacle-nya ya kalau saya hanya 2 itu sih. Question, yaitu berapa lama biasanya, pertanyaan ketiga itu biasanya lebih ke berapa lama kita melakukan penelitian. Nah, kalau saya kemarin melakukan penelitian itu 6 kali pertemuan. Jadi seminggu 1 kali. Nah, 6 kali pertemuan itu berdasarkan RPP. Kemudian materinya dari mana ya, tentunya kita berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah gitu. Jadi kita tidak sembarang, tidak seenak jidat atau tidak sembarang gitu mengangkat materi dan mengajar di kelas, tapi kita harus berdasarkan silabus kurikulum pedoman guru gitu, pedoman guru yang ada di sekolah tersebut. Oke, next. Biasanya juga pertanyaan berikut itu lebih ke sampel populasi. Nah, kalau dosen bertanya tentang sampel yaitu berapa jumlah siswa yang kita ajarkan pada saat kita meneliti, berapa laki-laki, berapa perempuan, itu sampel. Tapi kalau populasi itu dia lebih ke grup-grup gitu. Contohnya seperti kelas. Nah, berapa kelas yang kita ambil. Jadi kalau saya kemarin populasinya 1 kelas saja, itu kelas 10 TKJ. Nah, dan sampelnya itu 20 siswa gitu. 9 siswa perempuan, 11 siswa laki-laki. Nah, jadi kalau ditanyakan tentang itu, teman-teman harus bisa membedakan mana sampel, mana populasi. Next. Pertanyaan yang berikut itu yaitu bagaimana kita mengaplikasikan materi kita di kelas, atau lebih sebenarnya ini pertanyaan ini untuk lebih ke bagaimana kita mengajar di kelas dan bagaimana kita membuat siswa paham gitu. Nah, teman-teman, bagaimana kita membuat siswa paham, yaitu kita menjelaskan pertanyaan seperti ini berdasarkan apa yang kita buat di skripsi. Jangan kita menjawab yang di luar skripsi. Karena ketika kita menjawab pertanyaan yang di luar skripsi, itu akan menimbulkan pertanyaan lagi gitu. Jadi, tolong kalau teman-teman mau ujian skripsi lebih pahami dulu isinya gitu. Sebenarnya kalau kita menguasai skripsi kita, itu sebenarnya bisa kita jawab dengan enteng. Ya, bukan berarti bahwa kita mengatakan kita jago, no. Tapi artinya bisa kita jawab gitu. Kalau bukan kita yang buat skripsi kita, disitulah kita akan bunuh diri. Karena, kenapa saya katakan demikian? Iya, kalau kita orang lain yang buatkan kita skripsi, itu kita akan kesulitan karena kita tidak mengikuti perkembangannya dari awal sampai akhir. Nah, jadi ketika kita menjawab kita akan bingung. So, please teman-teman jangan pernah jangan pernah, kalau untuk skripsi kalian, please jangan pernah suruh orang yang buat ya. No. Kalau bisa sejelek apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, tetap kalian yang buat, supaya ketika kalian ujian skripsi, kalian mau diputar-putar seperti apapun, kalian tetap paham karena skripsi tersebut kalian yang buat gitu. Nah, terus kalau untuk teman-teman juga nih, pengalaman-pengalaman saya kemarin di semester-semester akhir. Nah, ketika melakukan penelitian itu jangan jangan buat diri kita jangan buat sekat seolah-olah kita itu seperti membuat diri kita paling bisa gitu. Jadi kita menunjukkan kepada siswa bahwa kita paling bisa. No, stop. Jadi kalau menurut saya, buat diri Anda, buat pendekatan kepada siswa. Karena dengan cara begitu, siswa dengan secara langsung mereka akan suka dengan kita. Nah, otomatis kalau mereka sudah suka dengan kita, pasti mereka akan suka juga dengan cara mengajar kita dan materi-materi kita. Dekatlah, bangun komunikasi yang baik dengan siswa. Nah, oh ya, jadi itu tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita
mengaplikasikan. So teman-teman, sebenarnya ini seputar bagaimana kita mengajar ya di kelas. Oke, the next question. Nah, teman-teman, pertanyaan biasanya itu kalau di akhir-akhir pertanyaannya itu tentang seberapa keberhasilan kita dalam melaksanakan penelitian, berhasil atau tidaknya kita dalam melakukan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini tentunya berdasarkan hipotesis kita, kemudian berdasarkan hasil skor penilaian dari pretest dan posttest. Nah, kemudian untuk melihat keberhasilannya, tentunya nanti kita akan menghitung nilai dengan menggunakan rumus-rumus yang telah disediakan untuk menghitung hasil penelitian kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, seberapa besar keberhasilan, tentunya teman-teman kembali lagi ke hipotesis teman-teman dan data, pengelolaan data dan nilai teman-teman. Nah, kita tidak bisa jawab bahwa oh iya itu berhasil, itu tidak berhasil, asal spekulasi. Kita harus jawab berdasarkan pembuktian dari perhitungan rumus dan berdasarkan dari hasil hipotesis yang kita dapatkan gitu. Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di skripsi itu, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dari dosen itu sebenarnya jawabannya ada di skripsi semua. Jika kalian membuat skripsi itu berdasarkan dan sesuai dengan apa yang kalian lakukan di lapangan, otomatis kalian bisa jawab. Mau diputar sedemikian rupa pun kalian akan bisa jawab. Itu. Nah, sebelum saya menutup video saya kali ini, saya mau memberikan pesan-pesan kepada teman-teman atau motivasi-motivasi kepada teman-teman. Teman-teman, dalam dalam menghadapi semester akhir itu tentunya banyak tantangan, banyak cobaan, dan banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan yang akan kita alami gitu. Menurut saya, ini sebenarnya proses. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini, please teman-teman, ketika teman-teman menghadapi kesulitan, jangan pernah stuck dan berhenti gitu. Ketika teman-teman menghadapi kesulitan, lalu teman-teman, sudahlah cukup sampai di sini, mungkin suatu saat saya akan dapat referensi lagi. No, teman-teman. Kapan? Karena ketika kapan kita akan menutup dan kita menganggap bahwa semua itu hal yang paling tidak bisa kita hadapi, kita akan stuck dan berhenti di situ gitu. No, menurut saya ayo bangkit, dan ayo bangkit. Sekali lagi saya bilang ayo bangkit. Nah, kita di kampus itu kan ada dosen pembimbing. Nah, itulah gunanya dosen pembimbing. Bangun komunikasi, bangun relasi sebaik mungkin dengan dosen pembimbing. Sehingga kesulitan apapun mereka akan mencoba membantu dan berusaha membantu kesulitan-kesulitan yang kita terima, kita hadapi gitu. Saya rasa kalau saya kemarin, puji Tuhan, dosen-dosen pembimbing saya cukup welcome. Bahkan kesulitan-kesulitan yang saya rasakan pun mereka memberikan jalan gitu. Dan puji Tuhan hasilnya luar biasa menurut saya. Dengan berdasarkan kemampuan saya itu, saya merasa bahwa itu wow sekali gitu. Jadi teman-teman ingat, orang tua menanti melihat kita berhasil. Ingat, orang tua tidak pernah menuntut bahwa kita harus memberi atau mengembalikan biaya mereka, tapi tidak pernah sama sekali. Tapi kita sebagai anak, kita harus berpikir bagaimana caranya kita membuat orang tua kita bahagia. Satu hal yang perlu saya ceritakan kepada teman-teman bahwa ketika orang tua menghadiri kita wisuda, itu salah satu kebanggaan buat kita sebenarnya. Bahwa kita bisa, mungkin kita belum bisa memberikan uang atau apa begitu yang membuat mereka bahagia, tapi cukup dengan membuktikan bahwa kita bisa, kita sudah ada sampai di titik ini begitu, kita sudah bisa sampai selesai, sudah bisa sampai wisuda, itu saja wow sekali buat saya, menurut saya ya. Entahlah kalau menurut teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan terus berdoa. Ingat, kita punya Tuhan, kita punya uh, uh, Tuhan yang selalu memberikan kita napas kehidupan, memberikan kita akal sehat, memberikan kita kemampuan untuk berpikir. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kemudian ingat, kita punya dosen pembimbing.
Nah, mereka mungkin dengan kita meminta bantuan kepada mereka, puji Tuhan mereka bisa bantu kita. So, teman-teman jangan pernah putus asa ya untuk teman-teman yang dalam proses terus dan terus maju. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Dan